Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popon, NIM 2010045 dari kelas 1D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang puisi. Secara etimologis, kata puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poiesis yang berarti penciptaan. Ada juga pengertian puisi menurut beberapa ahli, di antaranya menurut Tarigan tahun 1984. Puisi yaitu hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat-syarat tertentu dengan menggunakan rima, irama, dan kata kiasan. Sedangkan menurut Herman J. Waluyo tahun 1987, puisi merupakan salah satu bentuk kesusastraan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Dalam puisi terdapat struktur. Struktur puisi terdiri dari dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik terdiri dari diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif atau majas, versifikasi, dan tata wajah atau tipografi. Diksi adalah pilihan kata yang pas dan selaras dalam puisi. Pilihan kata yang pas yang akan menghidupkan situasi, perasaan, serta keindahan dari dalam puisi. Selanjutnya ada pengimajian. Pengimajian terdiri dari tiga, yaitu imaji auditif, imaji visual, dan imaji taktil. Imaji auditif berarti imaji yang mengandung gema suara. Imaji visual berarti imaji yang tampak bersifat kebendaan, dan imaji taktil yaitu imaji yang melukiskan sesuatu yang dapat dirasakan, diraba, disentuh, atau cita rasa tertentu. Selanjutnya ada kata konkret, yaitu kata-kata yang merujuk pada pengertian yang menyeluruh, erat hubungannya dengan kiasan dan lambang, kata konkret dan khas. Kemudian ada majas. Majas yaitu satu gaya bahasa yang berbentuk kiasan. Pengarang puisi biasanya memakai bahasa kiasan agar puisi yang ditulis terlihat indah serta menarik. Kiasan mempunyai tujuan untuk mengemukakan secara otomatis tentang arti yang disebut oleh pengarang puisi. Selanjutnya ada versifikasi yang terdiri dari rima, ritma, dan metrum. Rima berarti pengulangan bunyi untuk membentuk musikalitas. Ritma berhubungan erat dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan larik. Sedangkan metrum yaitu pengulangan tekanan kata yang bersifat tetap dan bersifat statis. Selanjutnya ada tata wajah atau tipografi, yaitu berkaitan dengan bentuk, cara, model, penulisan atau penyusunan kata dalam puisi. Yang kedua ada struktur batin. Struktur batin terdiri dari tema atau sense, perasaan atau feeling, nada atau tune, dan amanat atau intention. Yang pertama tema. Tema yaitu gagasan pokok atau subject matter yang dikemukakan oleh penyair. Yang kedua ada perasaan atau feeling, yaitu sikap penyair tentang sesuatu akan memberikan pengaruh pada perasaannya ketika diungkapkan ke dalam bentuk puisi. Yang ketiga ada nada, yaitu sikap batin atau ekspresi seorang penyair terhadap pembaca yang nantinya melahirkan suasana tertentu dalam benak pembacanya. Dan yang terakhir ada amanat, yaitu maksud atau himbauan, pesan, atau tujuan yang hendak disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisinya. Yang selanjutnya ada jenis puisi. Puisi memiliki beragam jenis, namun pada umumnya puisi dibagi menjadi 3 jenis, yakni puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Masing-masing jenis puisi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20, sehingga puisi ini cenderung memiliki aturan dan bermakna yang sering digunakan saat upacara adat. Puisi lama memiliki ciri-ciri. 1. Anonim atau tidak diketahui siapa nama penulis puisi.
Yang kedua, terikat pada jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki gaya bahasa yang statis atau tetap dan klais. Yang keempat, merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Puisi lama terbagi menjadi beberapa jenis, seperti pantun, talibun, syair, dan gurindam. Yang kedua, ada puisi baru. Puisi baru merupakan sebuah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan serta pikiran dengan menggunakan bahasa yang memperhatikan irama, mantra, penyusunan lirik hingga makna dalam puisi tersebut. Ciri-ciri puisi baru. 1. Nama pengarang atau penulis puisi diketahui. 2. Tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. 3. Mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. 4. Puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. 5. Lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. 6. Puisi biasanya berbentuk 4 seuntai. 7. Terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. 8. Pada tiap gatra terdiri dari 4-5 suku kata. Dan yang terakhir, isi puisi baru umumnya berisi tentang kehidupan. Yang ketiga, ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang selalu berusaha menyesuaikan perkembangan zaman atau keluar dari ikatan konvensional. Umumnya, jenis puisi konvensional ini tidak lagi mementingkan irama serta gaya bahasa, seperti puisi lama dan puisi baru. Adapun klasifikasi puisi kontemporer meliputi puisi konkret, puisi lama, dan puisi embeling atau puisi yang tidak mengikuti aturan umum. Dalam puisi terdapat langkah-langkah mengapresiasi puisi. Langkah-langkah apresiasi puisi ada 4. 1. Struktur karya sastra. 2. Penyair dan kenyataan sejarah. 3. Telaah unsur-unsur. Dan 4. Sintetis dan interpretasi. Selanjutnya ada contoh-contoh puisi. Yang ke-1 ada contoh puisi lama. Yang kedua ada contoh puisi baru. Dan yang ketiga ada contoh puisi kontemporer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.